Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Kamis 30 Maret 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Nahum 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai tertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema, orang bersalah pasti dihukum. Tuhan Allah Israel bukan hanya milik mereka, tetapi Tuhan Allah yang universal dalam kuasa dan kekuatannya. Tuhan Allah yang menjangkau semua bangsa, sehingga penghakimannya terhadap kejahatan bisa jatuh pada bangsa lain, sebagaimana juga terjadi bagi umat pilihannya. Tuhan Allah yang adil tidak pernah bertindak gegabah. Orang yang bersalah pasti akan dihukum bila tidak bertobat. Sebaliknya, orang yang bertobat dan meninggalkan hidup jahatnya pasti diampuni dan diselamatkan. Mengapa Tuhan Allah menghukum Niniwe? Pertama, karena dosa berdarah yang dilakukan penduduknya. Asyur terkenal dengan tindakan kejam penduduknya terhadap para musuhnya. Prasasti mereka menggambarkan mereka membantai para prajurit, menyiksa tawanan perang, dan bahkan bertindak sadis terhadap penduduk kota musuhnya, termasuk para wanita hamil. Oleh karena itu, mereka akan mengalami pembalasan yang kejam juga. Kedua, karena mereka memakai persundalan dan perdukunan untuk mencapai tujuan jahat mereka. Nahum menyebut Niniwe sebagai kota yang bersundal. Hukuman Tuhan agar mereka dipermalukan oleh persundalan itu sendiri. Tuhan Allah yang universal tidak menginginkan umat ciptaannya melakukan kejahatan dan menerapkan perdukunan. Tuhan Allah menginginkan umat ciptaannya hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera. Kalau Tuhan Allah menghukum bangsa penyembah berhala karena kejahatan dan praktek perdukunan, terlebih lagi kepada umat yang percaya padanya, Tuhan Allah pasti akan menghukum umatnya jika menduakannya, karena ia adalah Tuhan Allah yang cemburu. Oleh sebab itu, marilah kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus agar iman percaya kita berkenan kepada Tuhan Allah, serentak menyadarkan kita bahwa iman percaya kita hanya bergantung dan tertuju sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia satu-satunya, sehingga hormat dan pujian kita demi kemuliaannya semata. Doa malam ini, Tuhan Yesus tolong kami agar terus mengarahkan hidup ini hanya beriman kepadamu serta mengikuti kehendak-Mu. Amin. Demikian renungan malam ini, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.